Di suatu hari di sebuah kelas, seorang profesor universitas sedang memegang sebotol air minum. Dia bertanya, "Berapa berat botol air minum ini?" Mahasiswanya menjawab dan berteriak, 500 gram. Ada lagi yang menjawab, 600 gram. Profesor itu menatap mahasiswanya dan berkata, "Kita tidak tahu berapa berat botol minuman ini sampai kita mau menimbang botol ini." Profesor itu kembali berkata, "Bayangkan apa yang terjadi bila saya memegang botol minuman ini selama beberapa menit." Mahasiswa itu menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, Prof." Bayangkan jika saya memegang botol minuman ini selama taruhlah sekitar 3 jam. Mahasiswa itu lagi menjawab, "Ya mungkin tangan Prof akan terasa sedikit sakit." Profesor itu kembali bertanya, "Bayangkan jika botol minuman ini saya pegang selama 24 jam. Mahasiswanya kembali menjawab, "Tangan Prof akan terasa sangat sakit." Kemudian profesor itu menjawab, "Perhatikan berat botol minuman ini. Dia tidak berubah. Yang berubah adalah berapa lama kamu memegang botol ini." Pelajaran dari cerita antara mahasiswa dan profesor tadi adalah botol itu melambangkan tantangan, masalah, kekhawatiran, dan kecemasan kita tentang ketidakpastian. Sehingga semakin lama kita memegang, semakin lama kita menderita. Salah satu kutipan yang paling menyentuh yang pernah saya dengar dari seorang Nelson Mandela itu berkata, "Ketika saya keluar menuju gerbang kebebasan saya tahu jika saya tidak melepaskan kepahitan dan kebencian saya akan tetap berada di dalam penjara." Kita mengotori pikiran kita dengan membiarkan rasa iri dan kemarahan masuk dalam pikiran kita. Mahatma Gandhi berkata, "Saya tidak akan membiarkan orang lain menginjak pikiran saya dengan kaki yang sudah kotor." Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya kaki kita yang kotorlah yang selalu menginjak pikiran kita. Memaafkan dan melepaskan serta kemampuan untuk bangkit menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh orang lain adalah kemampuan yang sangat penting, karena kita perlu belajar untuk menerima permintaan maaf yang tidak pernah kita terima. Saya percaya kalau kamu tidak bisa memperbaiki dirimu dengan menghancurkan orang lain. Sang Buddha berkata, "Kebencian seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati." Ketika kita menyadari bahwa sebenarnya dengan menyimpan perasaan negatif terhadap seseorang hanyalah akan menyakiti pikiran kita sendiri. Tapi jika kita mampu memaafkan, bangkit, melepaskan, dan menyadari bahwa penyembuhan yang ada dalam dirilah yang akan mampu mengatasi masalah di luar diri. Tentu ini tidak mudah, karena kita merasa disakiti, kadang sampai di luar batas. Karena hati kita hancur, karena kepercayaan kita yang disalahgunakan, atau karena kesetiaan kita yang sedang diuji. Bapak Ibu, memaafkan bukan berarti menerima perbuatan mereka, tapi mencegah agar perbuatan itu tidak menghancurkan hati kita. Ego kita menginginkan agar orang lain membalas perbuatan mereka terhadap kita, tapi sebaiknya kita belajar untuk menempatkan diri kita di dalam posisi mereka. Maafkanlah, lepaskanlah, dan move on lah.